عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب على مولانا محمد على آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh ngasuh Mafwid Quran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali diberikan karunia yang begitu besar, anugerah yang begitu luar biasa sehingga kita bisa duduk hadir salat subuh berjamaah, kemudian kita mengkhatamkan daripada Al-Qur'an, kemudian kita hadiahkan khatam Quran kita untuk jami' almarhumin dari keluarga kita. Semoga itu semuanya menjadi sebab almarhumin bermesam-mesam di dalam kuburnya menerima kiriman pahala-pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita langsung saja lanjutkan kajian kita, yaitu daripada kita Bulughul Maram sampai kepada babul mas 'alal khuffain, bab mengusap di atas khuffain atau sepatu kulit, kaos kaki kulit begitu, sampai kepada hadis yang 58. Hadis yang ke-58. Alhamdulillah kelihatannya nih leher pada kencang-kencang semuanya nih. Karena berhari-hari makan kambing. Ya, udah, apa namanya? Untungnya ini pagi nggak dikasih kambing lagi. Insya Allah mudah-mudahan jadi afiah, jadi sehat, apa namanya? Jadi kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa namanya, ayyamut tasyrik ini adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, kata Nabi SAW. Ayam hari-hari tasyrik ini hari-hari makan minum zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya punya guru tuh, Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, pernah kita disampaikan kepada kita, beliau bilang itu khutbah, penceramah bukan basa-basi atau tata krama mereka menyampaikan. Pertama bersyukur, kedua sholawat. Itu bukan tuntutannya sesuai tuntutan, bukan. Memang itu dari saking pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kalau ceramah harus ada, pertamanya harus diawali syukur, kalau enggak sah ceramahnya, bukan begitu. Akan tetapi itu dari saking pentingnya bersyukur. Udahlah penting, masalahnya ditegesin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyah syakura. Jarang orang yang pandai bersyukur. Ini yang bahaya. Penting tapi orang jarang. Begitu. Kalau orang sholat banyak, orang haji semuanya pengen, tapi bersyukur nggak semua orang bisa. Bersyukur sama Allah, bersyukur sama sesama manusia. Makanya Nabi bilang, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa tahu syukur, nggak bisa balas budi sama orang lain, itu orang nggak bakal bisa syukur sama Allah. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang nggak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia bakalan nggak mungkin bersyukur atas nikmat yang banyak. Kalau manusia yang kelihatan aja dia nggak bisa bersyukur, nggak tahu syukur, nggak tahu terima kasih, bagaimana Allah yang nggak kelihatan? Begitu logikanya begitu. Yang kelihatan aja dia nggak bisa bersyukur, kan banyak tuh. Makanya sampai ada istilah kulit lupa sama kacangnya gitu. Kacang lupa sama kulitnya. Banyak apa enggak tuh? Banyak. Insya Allah di sini nggak ada. Di sana, di mana-mana. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Umar, juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Umar bin Khattab, begitupun Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Umar, Sayyidina Anas, orang-orang terdekat Nabi SAW. Qal idza tawadda'a ahadukum, Nabi katakan apabila berwudu salah seorang di antara kalian, ini masih terkait khuffain, fala bisa khuffain, kemudian dia memakai khufnya, kaos kaki yang dari kulit, falyamsah alaihima, maka wudu selanjutnya nggak perlu diguyur kakinya, nggak perlu disiram lagi, cukup diusap di atas khuffainnya, cukup diusap di atas khuffainnya. Wal yusalli fihima, dan sholat dalam keadaan menggunakan kaos kaki tersebut. Kita sebut aja kaos kaki Nabi ini, tapi bukan kaos kaki yang biasa kita pakai, lain. Wala yakhla'huma, enggak usah dilepas. Insya'a
illa min janabatin, kecuali dia punya hadas besar. Begitu. Jadi dari sini tuh perbedaan pendapat di antara para a'immah mujtahidin, guru-guru atau ulama-ulama, imam-imam mujtahidin, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, berbeda pendapat. Kita nggak bicara yang lain, sebab kita nggak perlu ikutin pendapat selain daripada Syafi'i dan juga pengikutnya Syafi'i. Kita nggak pindah ke tempat lain kecuali pendapatnya Syafi'i dan juga ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i yang nggak keder. Syafi'i bilang ini menunjukkan bahwasanya memakai khuffain ini ada waktunya, ada masanya, bagaimana hadis sebelumnya. Terus lagi dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya memakai khuffain ini harus sebelumnya dia dalam keadaan punya wudu. Dalam keadaan punya wudu dia pakai, batal wudunya baru dia wudunya. Kedua itu wudu selanjutnya itu tanpa menyiram kakinya, cukup diusap. Dengan catatan pakai pertamanya dalam keadaan punya wudu. Terus juga di sini menunjukkan ulama mengambil hukum dari hadis ini adalah kalau udah pakai khuffain nggak perlu disiram lagi. Kemudian juga diperintahkan sholat menggunakan khuffain, boleh, begitu, boleh walaupun pakai kaos kaki yang dari kulit tersebut. Nah, kalau kita juga pakai kaos kaki biasa sholat nggak apa-apa. Kadang ada pertanyaan, boleh nggak tuh pakai kaos kaki sholat? Boleh. Pakai kaos kaki boleh, yang perempuan terutama. Dan yang perempuan tuh sholat nggak harus pakai mukena, yang penting nutup aurat. Yang nggak boleh kelihatan adalah wajah dan telapak tangan. Berarti mesti hati-hati. Pakai mukena tuh biasanya nyangkutnya di sini tuh. Ini bukan wajah di sini. Ya kan mukena kalinya begini nih. Ini bukan wajah. Wajah itu batasannya mulai dari tempat tumbuhnya rambut normal. Sebab ada juga yang rambutnya nggak normal, tumbuhnya di sini kan ada loh. Profesor dan lain-lainnya dah. Mulai dari rambut normal tumbuh sampai dagu. Berarti di sini nggak termasuk wajah. Di sini nggak termasuk wajah. Kalau naruhnya di sini, ini auratnya kelihatan. Makanya kalau bisa tuh kalau kena lempengan sholat aja nggak apa-apa. Lempengan udah karena ribet begini, apa dibalikin aja. Lempengan sholat ditaruh begini tuh, mau kenanya. Biar yang kelihatan hanya wajahnya. Lebarnya wajah dari telinga sampai telinga. Lebarnya wajah tuh dari telinga sampai telinga. Makanya telinganya mesti ditutupin juga. Ini batasan wajah menurut Syafi'i. Terus juga lengannya, tangannya juga yang boleh kelihatan itu telapaknya. Kalau ininya nggak boleh kelihatan tuh, telapak tangannya juga, telapak tangannya. Jadi yang biasanya terlewatkan mukena, ada tuh orang kadang-kadang males mau dirapihin pakai mukena. Emang mukenanya settingannya begini, emang mukena tuh nyangkutnya di sini. Nah, ini bukan wajah, kelihatan auratnya kebuka, nggak ditutup dengan segera, bisa batal sholatnya, begitu. Jadi mesti diperhatiin lagi tuh yang perempuan mesti diperhatiin lagi ketika memakai mukena dalam sholat. Di perjalanan nggak bawa mukena, penting nutup aurat, semuanya nutup boleh nggak? Kita jangan heran kalau ada orang sholat tanpa mukena. Boleh kalau begitu. Yang penting nutup aurat. Nah, jadi apa namanya? Boleh pakai khuffain ketika dia sholat. Khuffainnya nggak perlu dilepas. Kaos kaki kulitnya itu nggak perlu dilepas, begitu. Ini dia khuffain. Insyaallah khuffain kita nggak kepake dah.
nggak kepake nih. Sebab kita punya lingkungan daerah nggak dingin banget, nggak panas banget, nggak dingin banget, begitu, sedingin-dinginnya masih normal. Kecuali daerah-daerah tertentu yang dingin banget perlu pakai khuffain, sebab kaki kalau nyentuh kulit tuh sampai tembus ke tulang kadang-kadang. Kita waktu di Madinah pernah sampai 9 derajat. Di Madinah pasti lebih dingin dari kota Mekah. Di Mekah 12 saat itu, di Madinah 8 sampai 9 derajat. Lumayan. Sebelum-sebelumnya dulu bisa sampai 2 sampai 3 derajat dinginnya. Dinginnya kayak apa itu? Sangat apa namanya? Kerepotan kalau kita harus bersentuhan dengan air mulu begitu. Sangat kerepotan. Tapi di balik itu ada keunggulan orang yang menyempurnakan wudhunya di dalam masa-masa yang tidak enak. Dapat pahalanya lebih tuh. Dingin banget atau waktu panas banget, waktu dingin banget kita wudhunya sempurna, itu pahalanya beda. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kalau ada yang mau nanya silahkan. Dikasih waktu biar panjangan nanya. Sebab kalau khuffain kita nggak pakai kayaknya kalau khuffain. Insyaallah. Gimana tuh yang motong korban? Ilmunya kepake nggak tuh? Memang kadang-kadang ilmu kita banyak, ngamalinnya yang susah. Ilmu banyak gampang. Dan itu ulama bilang apa? Al ilmu yahtifu bil amal. Wa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu tuh harus terkoneksi, cepat diamalkan. Begitu, harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan tuh ilmu bakal pudar. Dan yang lebih bahayanya lagi, orang kalau nggak ngamalin ilmu, lebih dahsyat siksaannya di hadapan Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la antaqulu ma la ta'lamun. Amat besar murka Allah yang didapat bagi orang yang tahu satu ilmu terus gak diamalin. Begitu. Jadi jangan terlalu semangat mau jadi ustazah, mau jadi ustaz, mesti ngamalinnya yang repot. Kita tahu, kita mesti amalin. Kalau gak kita amalin, ini murka Allah. Murka Allah yang sangat luar biasa yang bakal diterima. Bahkan disebutkan orang yang punya ilmu, satu ilmu terus gak diamalin, mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Dia bakal disiksa sebelum penyembah berhala. Ngeri. Kalau gitu bodoh aja sekalian. Kan kadang-kadang gitu ya, orang Betawi kan ada ini banget ya, modelannya gitu, ada aja cari selaannya gitu. Kalau gitu mendingan gak usah tahu sekalian, begitu. Kalau nggak tahu sekalian, itu kata Nabi SAW, apa namanya, termasuk daripada dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketidaktahuannya akan ilmu agama. Jadi intinya belajar ilmu, amalin, gitu. Belajar ilmu, amalin. Itu yang paling penting tuh. Ilmu yang diamalin itu baru ilmu yang hujjatun lana la hujjatun alaina. Itu ilmu yang bakal jadi penolong, bukan jadi apa namanya penyerang, bukan menjadi yang membinasakan. Jadi ilmu harus diamalin. Ilmu sedikit, walaupun sedikit kita tahu nih ilmu bahwasanya mencuri itu haram. Kita amalin, kita nggak mau mencuri karena itu haram, bukan karena nggak ada menyolong. Kalau kita ninggalin nyuri karena tahu itu haram, kita ninggalin karena haramnya berpahala. Tapi kalau kita ninggalin mencuri karena kita emang nggak ada menyolong, nggak ada pahalanya tuh. Harus dibarengi dengan tidak mau karena perintah Allah, begitu. Jadi harus dibarengi itu, nggak mau nyuri karena emang itu diharamkan oleh Allah, baru berpahala, begitu. Kira-kira ada yang mau nanya nih? Masih malu-malu nih. Nah, ayo boleh tuh. Yes.
Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai ilmu nih ya. Ya. Apakah ilmu itu merupakan ilmu agama aja gitu yang kita amalkan? Kan banyak orang punya keahlian ilmu-ilmu lain gitu. Ya. Misalkan ilmu-ilmu lain dia punya, dia tidak gunakan, apakah itu berdosa gitu? Ya. Di samping selain ilmu-ilmu agama gitu. Ya, cakep nih orang Betawi, pertanyaannya cakep ini doang nih. Jadi apa namanya? Pertama kita mesti tahu kan ada hadisnya tuh. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Muslimin aja, nggak ada muslimatnya tuh hadis. Muslimin dah, itu muslimin termasuk muslimat juga. Yang wajib belajar ilmu yang mana? Kan gitu ya. Kan wajib nih belajar ilmu apa ilmu biologi juga, apa matematika juga, apa ilmu sakti mandraguna mesti dipelajari juga, ilmu santet perlu dipelajari juga, enggak? Kan begitu. Nah, ilmu yang disebutin di dalam kitabnya saya jadi lupa. Kitab Ta'limul Muta'allim. Kitabnya Ta'limul Muta'allim itu disebutin yang wajib dituntut ilmunya adalah ilmu yang sekiranya ibadah kita tidak sah tanpa ilmu tersebut. Contohnya, biar gampang, kita sekarang wajib sholat, kan ya? Wajib sholat, tentunya kita juga termasuk syaratnya kita sholat adalah suci dari hadas kecil, hadas besar. Berarti kita wajib wudu. Kita wajib wudu, maka kita harus wudu. Nah, kalau kita wudu tanpa ilmu, wudunya kita besar kemungkinan nggak sah tanpa ilmu. Maka kita wajib wudu, kita wajib belajar ilmu tentang wudu. Terus kita belum wajib nih haji karena belum ada kemampuan biayanya, begitu. Maka belajar ilmu haji belum fardu ain, belum fardu ain, belum wajib buat kita, belum wajib karena kita belum ada kewajiban untuk ibadah haji karena belum mampu. Kalau udah mampu tinggal nunggu antrian, wajib kita belajar tuh, wajib belajar ilmu haji, tinggal nunggu antrian deh, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Itu wajib kita belajar ilmu haji. Sebab beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Terus pertanyaannya tadi ilmu mana yang mesti diamalkan? Kan gitu. Ilmu yang wajib diamalkan adalah ilmu yang kita dituntut untuk beramal, berbuat terkait ilmu tersebut. Misalnya kita belajar ilmu agama tentang tidak boleh sombong, kita belajar ilmunya, kita amalin. Mengamalkan ilmu bukan ngajarin orang, ngamalkan ilmu kita jalanin dalam diri kita. Jangan sombong, kita tahan. Setiap manusia tuh pasti ada sifat sombongnya. Enggak setiap manusia, sebagian besar. Ada yang lahir tanpa sombong, mungkin ada. Tapi rata-rata, apalagi orang Betawi, gengsinya gede-gedean kan ya. Pokoknya orang Jawa aman dah. Orang Betawi doang yang banyak aibnya. Yang sombong, yang gengsinya, yang gak mau ngalahnya, yang ngambeknya. Betawi semua tuh, orang Jawa mah gak ngambek. Diam aja diam. Ya, kan begitu. Apa namanya? Maka kita tahu ilmu sombong, boleh kita sombong, kita mesti amalin. Terus setelah kita tahu ilmu-ilmu itu, belajar ilmu yang lain, baru sunnah. Apa namanya ilmu-ilmu yang lain, ilmu biologi, ilmu silat, misalnya belajar ilmu silat bela diri. Terus belajar matematika, belajar ilmu yang lain.
ketika kita perlu itu, maka kita wajib belajar ilmu terkait tentang itu. Kalau mau digaris bawahi lagi, digaris besarkan lagi, maka itu yang wajib dituntut adalah terkait ilmu agama yang kita diwajibkan untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. Belajar akhlak, kan kita wajib berakhlak. Belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukan yang puasa muti, bukan yang bajunya rombeng-rombeng, baju jelek, enggak, bukan begitu. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu belajar membersihkan hati dan mengaplikasikan akhlak terpuji di dalam diri kita. Ilmunya Rasulullah SAW kan akhlak terpuji ilmu Rasulullah. Tasawuf itu ilmunya Rasulullah SAW. Nah, orang kalau belajar ilmu fikih tanpa belajar ilmu tasawuf, kata Imam Malik kalau nggak salah, beliau katakan bakal tafassak, belajar ilmu fikih tapi nggak belajar tasawuf, maka dia bakal jadi orang fasik. Orang fasik nih gampangnya adalah menghalalkan segala cara dengan ilmunya. Yang penting tujuannya sukses, pakai ilmunya segala macam. Kalau ilmu fikih nih, ilmu fikih kita katakan ini haram nih ya. Misalnya ini apa makanan gitu ya. Ini haram. Dicari utek-uteknya sama ilmu fikih bisa jadi halal. Bisa dicari segala macamnya bisa jadi halal. Nah, yang menjaga kita dari menghalalkan segala cara adalah ilmu tasawufnya kita, takwanya, waroknya, penjagaan dirinya itu tasawuf yang jagain, nggak sembarangan pakai ilmu fikihnya. Begitu, nggak yang lempengan orang makan babi haram, misalnya contoh lempengan orang makan babi, lempengan dia karena dia doyan, nggak apa-apa babi, karena darurat lempengan dia. Ini berarti kurang tasawuf dia, kurang menjaga diri, kurang warok, begitu gambarannya kira-kira begitu. Tapi sebalikannya, kalau belajar tasawuf doang nggak belajar fikih, jadinya tazandak, jadi zindik. Zindik tuh kayak orang nggak punya agama begitu. Ada contohnya tuh ada orang yang pengen ibadah fokus, nggak mau terganggu, berangkat ke gunung. Akhirnya ditanya sama orang, ini kamu kan udah lumayan dewasa, ini lumayan gede, pasti namanya manusia ada hasrat biologis kan begitu. Normal, ada hasrat biologis. Nah, gimana kamu menyalurkan hasrat biologismu? Kamu cuma ibadah doang, baca zikir doang, wiritan doang. Orang kalau zikir doang tanpa ketemu ini segala macam, tambah tinggi hasratnya, justru begitu. Maka dia bilang, oh saya nggak mau nikah karena kalau nikah akan mengganggu ibadah saya. Terus gimana menyalurkan hasratnya? Saya piara tuh keledai di belakang rumah. Jadi kalau kayak saya berhasrat, saya datangnya tuh keledai saya, kata ini orang. Karena apa ya? Karena dia tasawuf tapi nggak tahu hukum-hukum ilmu agama. Bahaya juga. Yang cakep tasawufnya sama ilmu agamanya, hukum-hukum agama atau ilmu fikihnya balance sama. Begitu, sehingga selamat dia, bakalan insyaallah selamat. Ada lagi kalau yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mewakili seseorang untuk bertanya. Dalam sholat itu kita kan harus khusyuk. Nah, tiba-tiba di dalam sholat dia ingat sesuatu yang menyakitkan hati dia nangis. Sepanjang sholat itu nangis. Nah, dia nanya, gue batal nggak gitu? Saya belum tahu jawabnya bagaimana. Silakan pada Ustaz menjawab. Satu lagi boleh? Boleh. Mohon maaf, bukan menyebarkan aib, cuma ada antara orang tua dengan anak. Orang tuanya curhat ke saya, anaknya curhat ke saya. Nah, orang tuanya bilang, gue harus gimana ya, kata dia. Nah, anaknya ini menguraikan gini, aku maunya mama kayak gini, aku maunya mama kayak gini. Ini saya cara menyampaikannya gimana? Sedangkan saya nggak enak kalau menyampaikan ke orang tuanya gitu, yang curhatan anaknya.
Gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, khusyuk. Nangisnya bagaimana dulu? Nangisnya banting-banting meja, banting-banting piring, nggak nangis ya? Kira-kira. Kalau guru-guru kita itu pertama nangis di dalam sholat tuh kurang dianjurkan. Kalau kita punya guru-guru tuh baca Quran, lagi baca surah segala macam, kurang dianjurkan dalam sholat. Kalau mau nangis di luar sholat bagus. Orang gampang nangis tuh bagus. Imam Haddad bilang apa? Fa'in lam tabku fatabakau. Kalau kamu munajat doa sama Allah nggak bisa nangis, belaga nangis. Pikirin apapun yang bikin kamu nangis. Berduaan sama Allah tapi bukan depan orang. Kalau depan orang namanya air mata buaya. Nah, kalau nangis dalam sholat, sekiranya sholat itu yang batalkan kan gerakan atau gerakan yang besar, gerakan yang parah gitu. Kalau nangis sedikit, ingat kita kalau mau cari khusyuk kan susah emang. Kita cari khusyuk susah, makanya kita solusinya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah, insya Allah udah pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutin tuh di kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada di Arba'ul Wasail di akhir daripada kitabnya disebutin sholat berjamaah insya Allah pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, berkah kumpulnya sholat berjamaah. Nah kalau nangis, sekiranya nangisnya nggak bergerak 3 kali atau tidak mengucapkan kata-kata yang bermakna, maka sholatnya nggak batal. Kira-kira begitu, masih aman. Kita nggak bicara khusyuk apa enggaknya sholat ya. Nah, kita batal apa enggaknya sholat. Terus kalau jadi penengah orang, kadang-kadang nih kita jadi penengahnya orang, mau orang tua anak, teman namanya teman, saudara ini segala macam. Ini jadi penengah nih kadang-kadang jadi penengah itu kita tanpa kita sadari kita boleh jadi malah jadi kompor buat keduanya. Ini kadang-kadang begitu. Jadi terkadang omongan yang si A dengan omongan si B itu si A nggak perlu tahu omongan si B nggak perlu tahu omongan si A, dia bisa baik sendiri itu kadang-kadang. Karena kita sampein makin memperuncing masalah, kadang-kadang begitu. Nah, terkait kita ngomongin orang ini ada beberapa hal keadaan yang kita boleh ngomongin aibnya orang lain. Ada beberapa kan gibah itu namanya ya, gosip haram, gosip. Walaupun kita masih doyan, gosip haram. Tapi ada beberapa keadaan boleh. Di antaranya hakim di sidang yang otomatis saksi bakal buka aibnya si tertuduh, ya kan? Oh, dia telah mencuri, dia ini begitu dibuka aibnya. Untuk kemaslahatan semacam itu. Ada beberapa, ada 11 keadaan atau ada 7 keadaan yang kita boleh, atau ada satu daerah dia itu terang-terangan main judi di jalanan misalnya, terang-terangan main judi, lapor sama Pak RT si fulan itu main judi pinggir jalan, kan ngomongin orang tuh. Hal semacam itu juga tidak termasuk gibah begitu. Nah kalau jadi penengah, sebisa mungkin kita bijak untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dan menahan apa yang nggak perlu disampaikan. Nah bijaknya ini nih tergantung situasinya tergantung situasinya. Kalau mau selamat jangan disampaikan omongan sini kemari, ini kemari, semuanya nggak usah disampaikan. Kita kasih masukan yang baik aja, udah begitu. Sebab kalau disampaikan kadang-kadang sedikit aja dia ngomong jelek ke itu sampai ke dia, akhirnya jadi tahu sendiri Betawi nggak bisa dipanas-panasin. Lu jual gua borong kan begitu. Betawi lagi aja kan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pengumuman dikit ya. Pengumuman insyaallah Majelis Miftahul Jannah akan mengadakan pengajian bulanan tanggal 14 Juni
hari Ahad malam Senin, 2 minggu lagi kurang lebih. Nah habis itu insya Allah bulanan itu hadir Habib Ali sama Habib Jindan atau putranya kali biasanya. Habis itu tanggal 15-nya ada pawai obor menyambut tahun baru Islam. Kita biasanya mulai dari maghrib kita baca, sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun, awal tahunnya ba'dal maghrib. Terus kita minum susu dah tuh, yang diajarin oleh guru kita tuh Abu Yasin Muhammad Maliki selalu tuh setiap awal tahun minum susu, murid-muridnya kita dikasih susu tuh satu-satu, minum dah susu putih. Harapannya biar tahun itu menjadi tahun yang suci, bersih kayak susu, tanpa dosa, tanpa musibah, tanpa hal-hal yang tidak enak begitu. Jadi kita minum susu, zikir segala macam. Nah, habis Isya baru kita mulai berangkat keliling pawai obor dari sini ke Trogong terus balik lagi seperti biasanya. Insyaallah habis itu baru kita ramah tamah. Kalau yang ibu-ibunya yang tua-tuanya boleh pas ramah tamahnya aja nggak apa-apa sebab kelilingnya capek juga. Nah, boleh pakai motor juga boleh, kalau mau ikut emang demen ini juga boleh. Kalau pawai obornya nggak mau jalan pakai motor boleh. Kalau nggak mau ikut pawai obornya datang doanya doang juga nggak apa-apa. Sore-sore insya Allah nanti diingetin lagi insya Allah. Terus juga kita kasih kesempatan yang mau ikut andil dalam memeriahkan acara ini begitu. Kadang-kadang panjangin dikit ya. Kadang-kadang nih kalau ada guru agama atau terkait sama agama nih TPQ dah gitu. Ini maaf wali murid ada sumbangan ini infak setiap minggunya. Ini ngaji duit mulu ngaji kan begitu kadang-kadang ya. Lempangan bayar guru les bahasa Inggris 500.000 dibayar sama dia. Begitu kadang-kadang kita suka begitu tuh Betawi lagi aja ya. Ya, kadang-kadang suka begitu. Sama guru ngaji nih bayar 10.000 aja. Duit mulu perasaan udah bayar bulanan kan udah bulanan nggak pakai duit mulu sih duit. Begitu kadang-kadang suka begitu tuh. Makanya Habib Husain bin Ja'far tuh bilang tuh sama kita, saya datang ke rumah orang ngajar anaknya les privat. Saya dibayar itu 1 juta atau 500.000 gitu. Terus itu rumah kakaknya dia miara anjing. Tuh anjing ada gurunya juga. Nah gurunya anjing dibayar 5 juta. Guru ngajarin anjing dibayar 5 juta. Nah tuh guru Habib lagi tuh. Habib ngajarin anak ke ilmu agama dibayar 1 juta. Begitu. Kalau gitu gua besok-besok mau ngajar anjing aja kata tuh Habib gitu. Nggak mau ngajar orang kata tuh Habib gitu. Nah, kita kadang-kadang suka begitu. Kritis kalau urusan agama kritis banget. Tapi kalau urusan yang lainnya nggak kritis, jor-joran dia berani itu. Begitu. Jadi terus juga kadang-kadang Ustadz minta mulu nih apa-apa minta mulu nggak pantas kan minta. Kita punya guru tuh Habib Hasan Baharun pernah putranya sendiri Habib Segaf Baharun agak ngeluh sedikit. Habib Hasan bawa proposal di Mekah ke orang kaya di kota Mekah, udah kenal terus datang sampai dia lagi sholat ditungguin. Habib Hasan ikut sholat juga. Pertengahan sholat tuh orang selesai mau keluar sampai buru-buru gitu habis sholat sampai kelihatan tergopoh-gopoh buru-burunya gitu. Nih Habib Segaf akhirnya ngomong sama Habib Hasan, Abi sampai segitunya banget kita nggak malu emang segala macam sampai segitunya begitu mau minta proposal sama orang itu sampai segitunya. Kita ini kan ulama kata Ustaz Segaf, antum kan ulama nih Abi kata Habib Hasan, kalau saya minta buat diri saya malu, tapi saya minta buat pesantren bukan buat saya minta buat para pesantren bukan buat diri saya. Kalau buat diri saya malu dan nggak boleh lagi juga begitu. Jadi kembali lagi kita jangan gampang seuzon sama ustadz yang suka datang segala macam. Kalau kita mau kasih, kalau nggak mau kasih mending diam begitu. Takutnya ini ustadz pensiun mau ngajarin orang
Jadi mau ngajarin apa tadi itu? Jadi kalau mau ikut andil boleh, begitu boleh. Kita alhamdulillah, insya Allah pawai obornya tanggal 15 insya Allah. Nah, terus sebagai penyemangat tuh, sebagai penyemangat Nabi SAW bilang, malaikat tuh Nabi doain, Allahumma ati mumsikan khalafa, Allahumma ati munfikan khalafa. Tiap pagi itu malaikat doain, ya Allah, yang pelit-pelit biar habis hartanya, biar binasa. Yang baik-baik biar tambah banyak hartanya. Ini doanya malaikat. Terus Nabi bilang juga, badiru bis sadaqah. Mungkin sering didengar. Kalau mau sedekah pagi-pagi, segera gitu. Kan awal kita aktivitas kan pagi. Kalau pagi-pagi kita susah tuh nyari. Pengamis nggak ada pagi-pagi, belum keluar. Siang-siang baru ada. Pagi-pagi, badiru bis sadaqah. Kenapa kok kita suruh pagi-pagi, suruh segera? Fa inna sadaqah la yatakhabbatuhu, fa innal bala la yatakhabbatuhu sadaqah. Sebab kalau kita udah sedekah di hari itu musibah nggak akan bisa lolos buat nyerang kita, nggak akan bisa lolos buat nyerang kita. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat doa baik dari malaikat dan juga diberkahkan harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita Fatihah. Kita niatkan yang pertama, punya hajat seluruhnya kita sebutkan hajat kita masing-masing. Itu kalau kita lagi doa nih, lagi doa tadi itu yang sebutin namanya, sebutin aja nama-nama almarhum ini kita sebutin. Sebab saya masukin juga, saya sebutin juga nama-nama yang disebutkan di hati para hadirin, saya sebutin juga. Jadi biar masuk juga tuh nama-nama, sebutin aja. Sebab kalau semuanya nih, ini aja udah berapa ya? Kalau satu, kalau tiga, nambah 3-nya udah 200. Kalau semuanya ditulis kan udah panjang juga, lumayan. Udah gitu nggak dikasih air lagi nih. Tuh. Ini jamaahnya dikasih air teh lagi. Ini ustadznya nggak dikasih teh nih, emang kebangetan nih makhluk nih. Begitu. Jadi apa namanya? Kita baca Fatihah, kita niatin dalam hati kita masing-masing hajat-hajat kita seluruhnya, hajat dunia, hajat akhirat, khususnya daripada keluarga Haji Maman, Bapak Haji Anton. Kita doakan semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusan digampangkan, doa-doa diijabah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bara bahaya, dari penyakit zahir wa batin, dan juga diberkahkan dalam kehidupannya dan juga harta bendanya. Al-Haziniyah Al-Fatihah.